مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما warzuqna fahma. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala limpah nikmatnya, terlebih nikmat juga nikmat Islam, nikmat kita bisa menghadiri majelis ilmu untuk mengisi hari-hari kita yang salah satu daripada bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah pada pagi hari menjelang siang hari ini insyaallah kita akan membahas salah satu daripada tema kajian kita yang insyaallah yang berkaitan dengan surga ataupun tingkatan-tingkatan serta level daripada surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Qur'annya. Ketika di hari kemarin kita telah membahas sedikit gambaran yang diberikan gambaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih terkait bagaimana bentuk daripada nikmat yang Allah sediakan di dalam surga yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lewat hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya bahwasanya kenikmatan yang secara umum yang didapatkan oleh orang yang ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah yang mana kenikmatan di dalamnya itu adalah ketika mereka mendapati kenikmatan dari segi suara yang mereka dengar, yang mana suara yang mereka dengar yang menjadi sebuah kenikmatan tersendiri bagi mereka di dalam surga adalah suara yang tidak pernah mereka dengar ketika mereka berada di dunia. Ketika mereka mendapati nikmat dari segi penglihatan mereka di dalam surga, ketika mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memperlihatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, yang mana kenikmatan yang mereka dapatkan lewat mata mereka ketika mereka menjumpai, melihat secara langsung kenikmatan tersebut, maka kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang tidak pernah mereka jumpai ketika mereka berada di dunia. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika penghuni surga ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan sebuah kenikmatan yang mana kenikmatan ini adalah puncak daripada kenikmatan yang akan dialami oleh seluruh organ tubuhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menanamkan kenikmatan ini secara langsung di dalam hati mereka. Yang mana kenikmatan yang didapatkan langsung oleh hati mereka itu tidak pernah mereka terbayangkan ketika mereka berada di dunia. Inilah gambaran secara umum yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat hadis qudsinya. Itulah kenikmatan ataupun kebahagiaan yang akan didapatkan bagi mereka yang ketika mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Umar dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu an, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penghuni neraka masuk ke dalam neraka dan penghuni surga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka untuk khusus penghuni surga Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Untuk apa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dikirim oleh Allah? Untuk menemani mereka penghuni surga. Maka Nabi SAW menjelaskan, malaikat Jibril mendatangi para penghuni surga setelah dibukakan pintu surga, kemudian mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril melakukan satu perintah
dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Balligh salami ilaihim. Yaitu sampaikanlah salamku kepada mereka. Kepada siapa? Yaitu kepada para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala ketika mereka masuk ke dalam surga. Siapa yang menyampaikan? Yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan apakah hanya salam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikirim oleh Allah untuk para penghuni surga lewat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril itu membawa 2 berita, Bu. Ya, kepada siapa? Kepada penghuni surga. Berita yang pertama itu tadi adalah, wahai para penghuni surga, sesungguhnya Rabb kalian menyampaikan salam lewatku untuk kalian. Masya Allah, Bu. Langsung diberikan salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengirim salam Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibrilnya. Kepada siapa? Kepada mereka penghuni surganya Allah. Kemudian yang kedua, berita gembira yang kedua yang didapatkan bagi para penghuni surga ini lewat lisan siapa? Alaihi salatu wassalam, yaitu malaikat Jibril, adalah, ketahuilah wahai para penghuni surga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala fintidharikum fi fina'il masjid. Bintidharikum fi fina'il jannah. Masya Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang menunggu kalian di emperan surga. Masya Allah, Bu. Ternyata untuk kita melihat Allah Subhanahu wa taala setelah kita memasuki surganya Allah, ya, kapan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala itu menunggu di finaul jannah, yaitu di emperannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Beda, Bu. Kalau emperan rumah dengan emperan surga itu beda. Kalau emperan rumah itu adalah, kalau emperan, berbicara tentang emperan itu pasti di luarnya. Tapi kalau emperannya surga, disampaikan oleh para ulama salaf, emperannya surga itu Ibu, bukan di luarnya rumah, akan tapi justru lebih tinggi daripada rumah itu sendiri. Kalau rumah itu di bawahnya, tapi kalau emperannya itu di atasnya. Itulah emperan surga. Masya Allah. Beda, Bu, ya. Sekali lagi, kalau emperan rumah kita, bangunan, kalau ada emperannya itu adalah di luarnya, hakikatnya itu di luar. Ya, Masya Allah. Dan orang untuk mengurusnya itu tidak terlalu sebagaimana mereka mengurus di dalam rumahnya. Ya, tapi kalau emperan surga itu justru itulah yang bergandengan langsung dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, dan di arsy itulah kita bisa menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah Allah, tempat Allah bersemayam, dan kita menjumpai Allah di situ, Bu. Masya Allah. Di arsy Allah. Kita ditunggu di situ, ya, disampaikan lewat lisan baginda siapa? Malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian mereka berbondong-bondong naik terus sampai di arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah langsung melihat Allah? Tidak. Apa kata Allah kepada malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam? Di dalam riwayat yang sahih tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril, Isfi, apa itu? Angkatlah hijab antaraku dengan hambaku. Diangkat hijab oleh malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pembatas ataupun hijab tersebut itu tidak langsung mereka bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka hanya sekedar melihat cahaya saja, Bu. Cahaya yang langsung menyinari hati mereka, langsung di dalam hati, Bu. Itulah kebahagiaan yang tidak pernah mereka dapati walaupun mereka tadi barusan keluar dari surga. Mereka sudah mendapati nikmat di dalam surga. Apa kata mereka ketika mereka menjumpai cahaya, yang mana cahaya itu adalah cahaya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dicabut pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kata mereka, aku belum pernah mendapati nikmat yang lebih nikmat daripada ketika aku menjumpai cahaya ini. Masya Allah. Padahal mereka tadi baru keluar dari surga, Bu. Coba bayangkan. Bukan keluar untuk mereka tidak masuk kembali, bukan. Tapi mereka keluar untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini belum menjumpai Allah, baru cahaya saja. Ya, ibu-ibu dimulakan Allah, apakah cukup seperti itu? Tidak. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, angkat lagi hijab itu, pembatas itu. Aku belum puas untuk bertemu dengan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Diangkat lagi oleh malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lihat?
itu baru bayangannya Allah Subhanahu wa taala. Belum Allah secara langsung. Tadi cahayanya yang pertama, kemudian yang kedua adalah bayangannya. Baru bayangannya, Bu. Ini apa yang didapatkan oleh mereka, apa yang dialami oleh mereka, ya. Kenikmatan yang dialami mereka ketika mereka menjumpai kenikmatan, mendapatkan kenikmatan ketika mereka menjumpai bayangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, apa kata mereka, Bu? Nabi SAW mengatakan, mereka mengatakan di dalam diri mereka bahwa kami belum pernah menjumpai, mendapati kenikmatan yang jauh lebih besar daripada kenikmatan ini. Masya Allah, tambah lagi nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya, apakah itu sudah cukup? Tidak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Jibril, angkat lagi hijab itu. Angkat lagi pembatas antaraku dengan hambaku. Diangkat lagi langsung, tidak ada pembatas. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadhirah. Ya, ada wajah yang berseri-seri, yang bercahaya, yang datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha nadhirah. Mereka secara langsung nadhirah, yaitu bertatap wajah, bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Masya Allah. Nah, ketika mereka ditanya, apakah kalian pernah mendapati kenikmatan sebelumnya? Padahal mereka baru dari surga, Bu. Masya Allah. Setelah dari surga mereka mendapatkan kenikmatan dari cahaya. Setelah mendapati kenikmatan dari cahaya, mereka mendapatkan kenikmatan dari bayangan Allah. Kemudian mereka mendapati kenikmatan secara langsung bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ditanya, apakah kalian pernah mendapati nikmat yang jauh lebih besar daripada ini sebelumnya? Apa kata mereka? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, wallahi, demi Allah, wahai Rabbku, demi engkau ya Rabbku, ya, kami belum pernah mendapati kenikmatan yang jauh lebih besar daripada kenikmatan ketika kami bisa berjumpa dengan engkau. Masya Allah. Kira-kira setelah itu masih ada lagi nggak, Bu, tawaran kenikmatan yang jauh lebih besar daripada itu ketika kita bisa berjumpa dengan Allah? Tidak ada lagi. Ya, berarti ini menunjukkan kenikmatan yang jauh lebih besar daripada kenikmatan yang ada di dalam surga disediakan oleh Allah bagi penghuni surga itu adalah kenikmatan ketika penghuni surga itu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka inilah yang menjadikan kita harus dari sekarang harus ada target. Di samping daripada target kita, saya benar-benar harus bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, harus bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di dalam Al-Qur'an, ibu-ibu dimuliakan Allah, surga itu bermacam-macam. Ya, Bu. Surga itu bermacam-macam dan tingkatan serta level daripada surga juga itu bermacam-macam. Ya. Macam-macam surga dari segi sifatnya serta namanya itu mungkin ibu-ibu pernah menghafalnya, dari surga Firdaus sampai surga Aden, ya. Tapi bagaimana dengan level daripada surga? Mungkin pintu-pintunya pun itu sudah ibu-ibu hafal, ya. Kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya, bahwa Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan, ketika dibukakan pintu surga, ibu-ibu dimuliakan Allah, barang siapa yang mengerjakan sholat, yang biasa mengerjakan sholat ketika di dunia, maka dia akan dipanggil lewat pintu sholat. Ketika dia biasa melakukan sedekah, maka ketika dia masuk ke dalam surga itu lewat pintu sedekah. Ketika Nabi SAW, ketika dia membiasakan diri untuk umroh haji, maka dibukakan pintu, namanya pintu haji dan umroh. Ketika dia membiasakan dirinya untuk berpuasa, maka pintu apa kira-kira? Pintu Ar-Rayyan. Ya, kalau orang yang mengerjakan sholat, pintu sholat. Kalau orang yang mengerjakan sedekah, pintu sedekah. Zakat, pintu zakat. Haji, pintu haji. Tapi giliran orang yang mengerjakan puasa, itu bukan pintu puasa, tapi ada nama tersendiri. Bukan babu siam, tapi nama daripada babu siam di dalam surga itu adalah babur Rayyan, yaitu pintu Ar-Rayyan. Itulah pintu yang akan dimasuki oleh semua orang yang terbiasa mengerjakan puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, ibu-ibu dimuliakan Allah, ini kalau nama-nama serta tadi macam-macam daripada surga. Sekarang tingkatannya, Bu. Ya, kita mau level yang paling rendah atau yang paling tinggi atau di pertengahannya?
Nah, setidaknya disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, ibu-ibu dimuliakan Allah, itu ada 4 tingkatan. Yang pasnya itu 4 level. 4 level surga. Kalau tingkatan itu masuk pada dari surga Firdaus sampai surga Aden itu tadi. Tapi ini levelnya itu berbeda. Berbeda, ibu-ibu dimuliakan Allah. Kita mulai dari yang paling bawah apa yang paling tinggi, Bu? Yang paling bawah apa yang paling tinggi? Ya, yang paling tinggi. Taib. Yang paling tinggi yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah keempat, surah An-Nisa, di ayat yang ke 69. Ini kalau ditanya level tertinggi surga itu mana dalilnya? Ya, ini level tertinggi nih, Bu. Level tertinggi dari surga itu adalah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 69. Surga bersama siapa di level tertinggi ini adalah surga bersama para nabi alaihimissalam. Sekali lagi saya ulangi, level surga yang tertinggi adalah surga bersama para nabi. Ibu-ibu dimuliakan Allah, seharusnya dari sekarang sekali lagi kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza sa'altumul jannah fas'alillah jannatul firdaus fa innaha jannatul a'la. Nabi SAW mengungkapkan, ketika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga yang paling tinggi. Surga apa itu? Surga Firdaus. Ini tingkatannya, Bu. Ya, fa innaha jannatul a'la. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Ya, ada surga yang paling tinggi, ibu-ibu dimuliakan Allah, dari segi tingkatannya, akan tapi mereka tidak bisa bersama para nabi dan para siddiqin, syuhada, wassolihin yang disebutkan Allah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 69. Dia masuk ke dalam surga Firdaus. Bisa dipahami, Bu, ya? Sekali lagi, dia masuk ke dalam surga Firdaus, akan tetapi tingkatan surga Firdausnya itu tidak sampai kepada masuk ke dalam tingkatan yang paling tinggi. Firdaus, iya. Bisa dipahami, Bu? Ya? Iya, Firdaus pun itu bertingkat-tingkat, itu maksudnya. Bisa dipahami, Bu? Ya, Firdaus pun itu bertingkat-tingkat. Ya, ada Firdausnya mungkin hanya orang-orang yang soleh saja. Ya, ada Firdausnya mungkin langsung yang paling tinggi itu bersama para nabi dan para rasul. Dan ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa untuk menjumpai Allah di dalam surga yang paling tinggi? Itu bisa. Ya. Sudah ketemu, Bu, ayatnya? An-Nisa ayat 69. Ya, silakan dibaca, Bu. Baik. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para shodiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat di situ adalah kalimat man. Berarti ini menunjukkan kita pun itu bisa, itu selevel dengan nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat man ini adalah walaupun sifatnya itu adalah membatasi, akan tapi harus ada keinginan untuk kita termasuk daripada kalimat
ayat di dalam Al-Quran ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man yuti'indaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallah." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Masya Allah, mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dimuliakan Allah, perintahnya di sini ketika Allah memerintahkan kita untuk mentaati Allah, mentaati dirinya yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu langsung disandingkan dengan kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya, Bu? Maksudnya apa, Bu? Ketika Allah menggandengkan kalimat lafaz dirinya kemudian sebagaimana kemudian digandengkan dengan lafaz nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, digandengkan secara langsung. Mananya apa kira-kira, Bu? Mananya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini menyuruh kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentaati Rasulullah SAW, ini menunjukkan bahwasanya kita tidak akan pernah bisa sempurna mentaati Allah Subhanahu wa taala sebelum kita benar-benar paham bagaimana Nabi SAW itu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, Bu? Artinya mengikuti sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itulah orang yang sempurna dalam membentuk ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang benar-benar mempelajari sunnah-sunnah bagaimana bentuk ketaatan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak sempurna sebagaimana sempurnanya ketaatan Rasulullah SAW kepada Allah, tapi ada usaha untuk kita mendekati sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, itulah yang dicantumkan oleh Allah di dalam Quran surah yang ketiga. Ibu-ibu bisa buka lagi. Surah yang ketiga Ali Imran, mundur di ayat yang ke-31. Ali Imran di ayat yang ke-31. Ya. Bisa dibaca, Bu. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah ya Muhammad, jika sekiranya kalian mengaku diri mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikutilah sunnah yang diajarkan olehku kepada kalian. Ketika kalian bisa merealisasikan sunnah yang aku ajarkan kepada kalian, mengikuti sunnahku, mengamalkan apa yang aku ajarkan kepada kalian, kata Allah, yuhibbukumullah, maka kalian akan menjumpai Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah, Bu. Dan ternyata bukan hanya sekedar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atau hanya sekedar cinta. Akan Nabi ketika Allah memberikan surga kepada kita, itu surga langsung sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu surga bersama para nabi, para anbiya, para rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, Ibu. Ya, berarti level yang pertama ini apa amalannya, Bu? Yaitu apa? Mentaati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, man ata'ani faqad ahabbani. Masya Allah. Barang siapa yang mentaatiku, berarti dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Luar biasa, Ibu. Itu langsung penegasan dari Nabi SAW. Barang siapa yang mentaatiku, berarti dia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, berarti dia itulah orang yang pasti ketika dia meninggal, pasti masuk ke dalam surga bersamaku. Kata kalimat ma'i, Bu. Ma'i itu di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab itu dengan, Bu. Bisa dipahami, Bu, ya? Ma'i itu langsung bergandengan. Ada dua kalimat di dalam bahasa Arab, ada kalimat wawu, ada kalimat ma'a. Kalau wawu itu bersamaan, akan tetapi bisa tidak sejajar. Bisa dipahami, Bu? Depan belakang. Ya, Bu?
Itu kalau huruf wawu. Huruf wawu. Tapi kalau kalimat ma'a itu adalah langsung bergandengan. Mungkin kalau orang itu berjalan misalkan sama-sama duluan kaki kanan, kemudian kaki kiri, sama-sama terus. Itulah kalimat ma'a. Inilah yang dijumpai oleh yang didapatkan bagi orang yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi SAW sebagai bentuk daripada cintanya dia kepada Nabi SAW, yang di kemudiannya Allah mencintai dia, Allah menghapus seluruh dosa-dosa dia, dan Allah memberikan surga bagi dia, yang mana surganya itu selevel para nabi dan para rasul. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apakah di dalam surga itu yang selevel nabi dan rasul itu, apakah hanya kita menjumpai hanya Rasulullah SAW saja? Tidak. Karena di situ adalah kalimatnya adalah minan nabiyyin. Ya, Bu. Minan nabiyyin. Apa minan nabiyyin? Yaitu dari para nabi. Kalimatnya adalah jamak. Yaitu bisa semua daripada para nabi, itu kita bisa menjumpainya. Masya Allah. Itu di dalam surganya Allah, Ibu. Ya, ibu-ibu dimulakan Allah. Ayat ini saya tulis, Bu, ya. Ayat ini, ayat sebagai penafsiran daripada Quran surah Al-Fatihah, Bu. Quran surah pertama ayat kalau Al-Fatihah berapa ayat, Bu? Bisa 6, bisa 7. Ya, kalau dimulai dari Bismillah, berarti 7. Berarti ayat ke-6. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mohon maaf, ayat ke-7-nya, ayat terakhir berarti. Ayat terakhir. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di ayat ke-6-nya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang Engkau berikan keistiqomahan di dalamnya. Ya, siapa mereka? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa mereka di sini? Nah, masih butuh pertanyaan di situ. An'amta 'alaihim itu siapa? Ya, maka Allah sendiri menafsirkan ayat itu, Bu. Makanya di dalam tafsir itu ada 4, Bu. Ada tafsirul Quran bil Quran. Allah sendiri yang menafsirkan Al-Quran itu, Bu. Bisa dipahami, Bu, ya? Ibu-ibu, ada nama penafsiran itu ada 4, Bu. Ada tafsirul Quran bil Quran namanya. Allah menjelaskan ayat tapi masih umum, tapi dijelaskan kembali oleh Allah di dalam ayat ataupun surat yang lain atas keumuman ayat yang tadi disampaikan oleh Allah. Bisa dipahami? Nah, itu salah satunya ini. Ini masih umum ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Engkau berikan nikmat di dalamnya. Siapa mereka ini? Kan gitu. Siapa yang Engkau berikan nikmat ini, ya Allah? Nah, sebelum kita bertanya, Allah sendiri yang sudah menjelaskannya, yaitu di dalam Quran surah tadi, surah keempat ayat 69. Nah, yang diberikan nikmat oleh Allah itu adalah minan nabiyyin, yaitu para nabi. Kemudian yang kedua adalah para siddiqin. Yang ketiga adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Kemudian yang keempat adalah as-salihin, yaitu orang-orang yang mengerjakan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dari 4 ini yang mustahil bagi kita termasuk daripada mereka itu yang keberapa, Bu? Yang mustahil. Yang pertama. Ya, kan nggak mungkin kita termasuk daripada para nabi dan para rasul. Berarti amalannya bisa kita ikuti yang kedua, yang ketiga, ya, yang kedua, ketiga dan keempat. Kita lihat. Minan nabiyyin, kemudian yang kedua apa? Asyuhada. Asyuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, Ibu. Coba perhatikan. Ternyata orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, walaupun mereka bukan para nabi di dunia, akan tapi di surga itu mereka sejajar dengan para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Bu. Itu orang yang mati syahid, Bu. Syahid itu ada berapa, Bu? Ya, Bu? Ya. Syahid itu ada 3, Bu, ya. Syahid itu ada 3. Yang pertama adalah, saya pakai bahasa Indonesia saja. Syahid di dunia
Yang kedua adalah syahid di akhirat. Ini dijelaskan oleh al-imam, para ulama salaf, salah satunya al-imam Ibnu Qudamah. Kemudian yang ketiga adalah syahid di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Syahid itu ada 3, Bu. Ya. Yang pertama, ini, Bu, syahid fid dunia. Apa yang dimaksud daripada syahid fid dunia? Syahid fid dunia ini adalah contoh. Apa yang dimaksud daripada syahid dulu, Bu? Syahid itu adalah persaksian para malaikat atas kematian orang ini. Itu namanya syahid. Bisa dipahami, Bu, ya? Kalau kematiannya itu baik, maka persaksian daripada para malaikat itu dilihat daripada hatinya, Bu. Kalau niatnya dalam beramal itu ya menjadikan dia mati, gitu ya, menjadikan dia meninggal ketika dia beramal soleh itu, kemudian dia mati syahid, maka kalau hatinya itu adalah baik dalam beramalnya itu, maka dia dipersaksikan oleh malaikat ya Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah, inilah orang baik. Bisa dipahami, Bu? Ini syahid. Kalau syahid fid dunia itu seperti apa? Contoh, dia dipersaksikan oleh orang-orang di dunia, tapi tidak dipersaksikan oleh makhluknya Allah yang bernama para malaikatnya. Siapa mereka ini? Yaitu orang yang berjihad, orang yang berperang, gitu ya, lawan orang kafir, dia membunuh dan kemudian dia dibunuh. Dia terbunuh, Bu. Yang seharusnya kata orang ini syahid nih, syahid. Tapi ternyata ketika Allah melihat hatinya dia, menjumpai hatinya dia, dia berperang itu liyuqal syuja'an, ya, agar dia dikatakan sebagai pemberani, dia berjihad. Makanya dia berani, gitu ya, agar dia dikatakan sebagai pemberani. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dia syahid. Apa bentuk kesyahidannya? Kalau orang itu meninggal di medan perang, Bu, bentuk kesyahidannya, kita sebagai manusia yang ditinggal oleh dia itu tetap memuliakan dia. Artinya tidak merepotkan orang yang ditinggalnya. Kalau orang mati syahid, Bu, apa? Dia tidak perlu dikafani, dia tidak perlu dimandikan, bahkan dia tidak perlu disolatkan, ya, Bu. Tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Ketika dia mandi, ketika dia terbunuh, langsung dikuburkan. Itu. Kalau kita menjumpai orang yang mati syahid di jalan Allah, di jalan Allah yang dimaksud di sini adalah khususnya di medan perang. Di medan perang. Bisa dipahami, Bu? Itu namanya syahid fid dunia. Ya, dia hanya dipersaksikan di dunia saja, tapi tidak dipersaksikan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah. Disebabkan karena busuknya hatinya dia. Ya, artinya dia berperang bukan karena Allah, tapi dia berperang karena agar dikatakan sebagai orang pemberani. Seorang pemberani. Bisa paham kan, Ibu? Ya, kemudian yang kedua adalah ada namanya syahid fil akhirah, yaitu syahid di dunia, di akhirat. Tidak dipersaksikan oleh orang-orang banyak di dunia, akan tapi para malaikatnya Allah langsung mempersaksikan dia. Contoh, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan ada beberapa orang yang mati ketika dia meninggal dalam keadaan apa yang disampaikan Nabi SAW ini, maka dia mati syahid. Pertama, mati karena penyakit taun. Ya, kemudian yang kedua, seorang ibu yang mengandung ataupun melahirkan, kemudian dia mati syahid, Bu. Kebakaran, mati syahid. Tabrakan, ya, Bu, apa namanya, kecelakaan, mati syahid. Jatuh dari bangunan yang tinggi, gitu ya, mati syahid insyaallah. Ya, kecelakaan juga, mati syahid. Kecelakaan apapun itu, ya, yang bukan kecelakaan ditabrak sama nyamuk, bukan. Dia tenggelam, kebakaran dan lain sebagainya, tenggelam, ya, itu juga mati syahid. Ya, masuk jatuh ke sumur misalkan, dia mati syahid. Ya,
Tapi syahid fil akhirah. Apa syahid fil akhirah? Dia tidak disaksikan oleh masyarakat di dunia, ya, bahwa dia orang syahid, orang yang mati syahid, akan tapi dia disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala ketika para malaikatnya Allah itu melaporkan amalan dia bahwa orang ini adalah orang yang mati syahid. Masya Allah. Nah, kenapa dia mati syahid fil akhirah saja? Karena dia di dunia itu tidak begitu dimuliakan. Dia tetap dikafani, justru merepotkan orang gitu loh. Bisa dipahami, ya? Tidak sebagaimana yang pertama tadi. Bisa dipahami, Bu? Dia merepotkan orang. Dia harus dikafani, dia harus dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian baru dikuburkan. Beda dengan orang yang pertama. Kalau orang yang pertama, dia meninggal di medan perang, ya, dia tidak perlu dimandikan, dikafani, maupun disolatkan. Dia langsung dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang sebelumnya saya jelaskan, Bu? Alasan kenapa syariat itu memberikan tawaran, gak usah kamu mandikan, gak usah kamu mengkafani, gak usah kamu sholatkan orang yang mati syahid di jalan Allah, itu disebabkan karena itu bentuk kemuliaan dari Allah kepada orang yang mati syahid itu. Lah kenapa? Karena orang yang mati syahid yang memandikan dia, kata Nabi SAW, itu dua. Kalau nggak malaikat, kalau dia itu adalah laki-laki, maka yang memandikan dia adalah para bidadarinya Allah Subhanahu wa taala. Darah yang terus mengalir, makanya darah yang tidak akan pernah terbatas, Bu, mengalirnya, ya. Kalau darahnya orang yang meninggal yang bukan mati syahid di jalan Allah, itu darahnya, Bu, darahnya dia itu sudah tidak bisa dikatakan sudah tidak ada darahnya lagi, ya, Bu, sudah tidak ada darahnya lagi yang ngalir gitu ya. Tapi kalau darahnya orang yang mati syahid itu terus mengalir sampai kapan? Sampai dia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Yang itulah yang menjadi timbang amal kebaikan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus ini, Bu, ketika ditimbang, darahnya itulah yang menjadikan timbangan amal kebaikannya jauh lebih berat. Ia menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Bu. Ya, ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, bagaimana dengan yang ketiga? Ya, yang ketiga, dia syahid di dunia dan juga dia syahid di akhirat. Tadi, yaitu satu-satunya adalah orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, dia membunuh, kemudian dia terbunuh. Benar-benar niatnya itu adalah li'ila'i kalimatillah, yaitu untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dia berjihad benar-benar karena Allah, karena Allah, liwajhillah, untuk dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia terbunuh, maka syahid fid dunya wal akhirah. Dia dipersaksikan orang yang banyak di dunia maupun dipersaksikan oleh seluruh malaikatnya Allah di langit dunia dan juga di langit 2, 3, 4 sampai ke langit 7. Masya Allah, luar biasa, Ibu. Langsung dipersaksikan oleh makhluk ya Allah di dunia dan juga makhluk Allah di langit. Ya, contohnya apa? Yaitu tadi, satu-satunya adalah orang yang meninggal di medan perang karena niatnya yang benar-benar karena Allah Jalla Jalaluhu. Bedanya dengan yang pertama tadi, ya, sama-sama di medan perang. Kalau yang pertama itu adalah walaupun di medan perang, akan tapi dia niatnya bukan karena Allah, tapi karena riya, ya, karena kesyirikan, niatnya yang berbeda, bukan karena Allah. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau yang ketiga tadi adalah dia meninggal di medan perang, benar-benar dia berjihad itu karena Allah Jalla Jalaluhu. Insyaallah ini para syuhada itu, Ibu. Ya, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada minasyuhada, kemudian wassalihin. Ya. Wassalihin yang terakhir, ya, Bu, minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Oh iya, as-siddiqin itu apa, Bu? Ya, apa yang dimaksud daripada orang-orang yang benar atau orang-orang yang berlaku jujur? Apa yang maksud di situ? Jujur dalam hal apa dan benar dalam hal apa, Ibu? Ya, Bu. Nah, ini yang harus kita jelaskan bersama, Ibu. Apa yang dimaksud daripada minas siddiqin, yaitu orang-orang yang berlaku jujur, itu adalah bukan ketika dia menjual sesuatu dalam timbangannya itu dia tidak ada penakaran yang
unsur gharar, yang unsur penipuan di situ, bukan itu. Ya. Dia enggak jujur misalkan, bukan itu yang dimaksud daripada kejujuran itu. Tapi kejujuran di sini adalah dalam hal keimanannya. Entah itu dalam keadaan keramaian, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dalam keadaan sendiri. Berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah itu hanya dalam keadaan keramaian. Ya, karena hanya ikut-ikutan. Tapi dalam keadaan sendiri, nah, siapa yang lihat saya? Ya, Bu. Berarti orang ini tidak jujur dalam beramal, tidak jujur dalam beriman. Masya Allah. Bisa dipahami, Bu? Artinya kejujuran dalam beramal soleh. Itu dimaksud daripada as-siddiqin itu. Ya. Makanya ibu-ibu dimuliakan Allah, pesan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya, perhatikan ibu, beliau mengutip perkataan dari salah seorang ulama, yaitu gurunya beliau sendiri, yaitu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengatakan seharusnya, sepatutnya untuk kita sebagai orang-orang yang beriman, yang mengaku diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus ada per individunya kita, harus ada amalan yang menonjol. Yang mana amalan menonjol itu kita benar-benar berusaha jangan sampai diketahui oleh orang lain, walaupun itulah pasangan hidup kita sendiri. Bisa dipahami, Bu? Sekali lagi, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengutip perkataan salah seorang guru yang bernama Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya sepatutnya, ya seharusnya, ya benar-benar dianjurkan bagi seorang yang mengaku diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menginginkan masuk ke dalam surganya Allah, itu harus ada amalan yang menonjol di dalam diri mereka. Yang mana amalan menonjol ini dia benar-benar berusaha untuk menutup-nutupinya, jangan sampai ada orang yang mengetahuinya, sampai walaupun orang tua mereka, pasangan hidup mereka, anak-anak mereka. Nah, itu dia. Ya, Masya Allah, harus ada usaha, harus ada usaha. Masya Allah. Ya, lah kenapa? Karena berangkat daripada perkataan Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Ya, kenapa harus ada amal yang menonjol? Itu disebabkan karena, bisa jadi karena yang merusak daripada solat itu bukan disebabkan karena hal kita melalaikan syarat sahnya solat atau rukun-rukun solat, tapi kadangkala yang merusak daripada solat itu ketika kita beribadah kepada Allah dari segi solat adalah hati kita sendiri yang merusak, disebabkan karena solat kita di depan orang lain. Ya, benar. Ya, maknanya itu adalah tergantung hati, tergantung daripada hati itu tadi. Untuk apa kita menyembunyikan sesuatu? Toh juga kalau sekiranya kita menyembunyikan sesuatu, ya, agar di kemudian hari kita didapatkan oleh orang, kemudian kita disebut-sebut namanya, itulah yang kita inginkan. Apa artinya? Kayak gitu. Artinya itu kembalikan pada hati kita ketika melakukan amal soleh di depan Allah Subhanahu wa taala. Itulah baru dikatakan oleh para ulama itu as-siddiqin. Ya, coba kita lihat. Siapa? Imam Abu Hurairah. Katakan Imam Abu Hurairah, ya, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala itu bukan disebabkan karena jihadnya. Lah kenapa? Padahal jihadnya itu puluhan kali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menulis hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kenapa? Karena itu semua adalah ternyata amalan yang lebih banyak diketahui oleh orang banyak. Tapi ada amalan yang tersembunyi yang menjadikan Abu Hurairah itu bisa membuka pintu surganya Allah, yang menjadikan nama dia masuk ke dalam surganya Allah. Apa itu, Bu? Ketika ditanya, "Ayyu amalin amilta ya Abu Hurairah?" Apa katanya, Bu? Ya, Abu Hurairah namanya Abdullah bin Sakhar, Bu. Ya, Abdullah bin Sakhar. Abu Hurairah itu julukannya karena beliau biasa main sama kucing, memelihara kucing. Itu Abu Hurairah. Hurairah itu kucing, Bu. Ya, Abu Hurairah. Nama beliau itu Abdullah bin Sakhar. Namanya, nama aslinya. Ya, kata siapa? Imam Abu Hurairah ketika beliau ditanya, apa yang menjadikan engkau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, wahai Abu Hurairah? Apa kata beliau? Ya, aku berjihad sebagaimana kalian berjihad. Kira-kira kalau berjihad itu dilihat sama orang enggak, Bu? Dilihat.
meriwayatkan hadis, kira-kira dilihat sama orang enggak? Sampai sekarang pun kita menjumpai bahwa Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis. Masya Allah. Ya, tapi ternyata ada amalannya yang luar biasa, yang tersembunyi. Dan ini disebutkan oleh para ulama itu setelah beliau meninggal. Apa amalannya itu? Tidaklah Abu Hurairah itu masuk di setiap ruangan rumahnya, pasti di situ Abu Hurairah mengerjakan sholat 2 rakaat. Masya Allah. Di setiap ruangan, kecuali kamar mandi ya. Ya, masuk di ruang tamu, sholat 2 rakaat. Masuk mungkin di dapurnya, sholat 2 rakaat. Masuk mungkin di ruang luar, sholat 2 rakaat. Masuk di kamarnya, sholat 2 rakaat. Masya Allah. Inilah yang menjadikan Abu Hurairah ternyata bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Bu. Nah, kira-kira kenapa itu, Bu? Bukan disebabkan karena amalan jihadnya. Sekelas para sahabat lah, Ibu ya. Ya, Bu. Karena ada pintarnya mereka dalam menyembunyikan amalan. Siapa lagi? Bilal bin Rabah. Coba bayangkan. Dahsyat banget siksa yang beliau alami ketika beliau mengucapkan kalimat tauhid, syahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, yang menjadikan beliau sebagai seorang muslim. Ya, Bu. Disiksa terus karena beliau murtad dari agamanya. Masuk Islam beliau. Masya Allah. Disiksa terus, tapi ternyata bukan disebabkan karena kesabaran itulah yang menjadikan beliau masuk surga. Bukan. Bukan, Bu. Padahal kalau secara logikanya kita, bahkan dari gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang benar-benar bersabar dalam ujian, semakin berat ujiannya, maka semakin besar pula tingkatan derajat isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada riwayat yang mengatakan seperti ini, ternyata Bilal bin Rabah tidak termasuk daripada orang ini yang mendapatkan surga disebabkan karena amalannya ini. Bukan. Tapi ternyata yang menjadikan Bilal bin Rabah itu mendapatkan surga itu amalan yang sangat kecil. Itu apa, Bu? Ya, tidaklah beliau berwudu, melainkan setelah berwudu pasti mengerjakan sholat 2 rakaat. Tuh, Masya Allah itu. Nah, kenapa? Maka di sini dijelaskan oleh para ulama, itu disebabkan karena sifatnya itu tersembunyi. Pintar menyembunyikan amalannya itu. Masya Allah. Ya, maka dari sekarang ibu-ibu yang dimuliakan Allah harus ada usaha itu. Ya, walaupun mungkin diketahui oleh anak dan ya di dalam rumah kita, gitu ya. Nah, kita menyembunyikan dari orang lain. Biarlah orang yang mengatakan, oh, dia wajah-wajahnya orang yang tidak pernah sholat tahajud. Enggak apa-apa. Yang penting di dalam rumah kita mengerjakan sholat tahajud. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Ini dimaksud daripada yang kedua itu as-siddiqin. Ya, inilah yang menjadikan para ulama itu, orang-orang siddiqin wasyuhada itu masuk ke dalam surga itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir was-shalihin, yaitu orang-orang yang beramal soleh, masuk surganya Allah ya karena amal solehnya. Sebabnya hanya sekedar sebab. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, level tertinggi surga bersama para nabi itu amalannya apa tadi, Bu? Amalannya apa tadi? Ya, berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bisa dibuka terakhir di poin yang pertama ini di dalam Quran surah ke Al-Ahzab, surah yang ke-33 di ayat yang saya lupa ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pokoknya ibu-ibu cari di halaman sebelah kiri kalau pakai mushaf. Standar cetakan Madinah. Ayatnya agak sedikit ke bawah, agak paling bawah. Ayat kedua dari paling bawah. Ayat 21. Ya. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Masya Allah, Bu. Ada yang kalimat di situ yang kita garis bawahi, uswatun.
hasanah. Ini sebagiannya, Bu. Ibu-ibu bisa diperhatikan. Ini masuk dalam ilmu qiraah, membaca. Sebagian daripada negara yang lain, ya, membaca uswatun hasanah itu dikasrohkan menjadi iswatun hasanah. Kalau uswatun hasanah dalam ilmu qiraah itu adalah riwayat Hafs an Asim. Ya, Bu. Riwayat Hafs an Asim. Ibu-ibu pernah dengar? Artinya bacaan yang biasa kita baca di Indonesia ini namanya riwayat Hafs an Asim. Namanya. Ya, dari jalur Asim yang dikeluarkan oleh Hafs. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu Hafs an Asim. Kalau ada namanya riwayat Qalun An-Nafi', ya, riwayat Qalun An-Nafi' mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Ini yang membaca riwayat Qalun ini An-Nafi' itu orang Libya, Maroko. Ya, Bu. Mereka membaca, Bu. Contoh, mereka baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairal maghdubi 'alaihim waladdallun. Aneh, Bu, ya, bagi kita, karena belum kita mengetahui ilmu qiraah. Ya, Bu. Sama dengan pernah mendengar, pasti ibu-ibu pernah dengar lah, ya. Wadduha, ya. Nah, itu saja mungkin ibu-ibu dengarnya. Ya, sama dengan jalur itu semua. Ya, dan ini juga. Ya, apakah itu merubah makna? Tidak. Ada orang-orang di negara tertentu, Ibu, itu yang membaca dengan bukan sebagaimana bacaan kita ketika mereka membaca Al-Qur'an. Ya, makanya ketika kalau tidak salah entah itu Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad itu di Maroko kuliahnya, Ustadz Adi Hidayat itu di Libya. Tapi emang Maroko dan Libya itu sama-sama satu jalur dalam qiraah, ilmu qiraah. Contohnya tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi kita uswatun hasanah. Kalau mereka Libya atau Maroko, iswatun hasanah. Nah, ketika saya lupa apakah tadi itu Ustadz Abdul Somad atau Adi Hidayat itu disuruh imam, mereka membaca tadi itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, dibenarkan, dan itu dianggap salah oleh mereka di sana. Siratal, oleh makmumnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil, kita, mereka ghairal, maghdubi 'alaihim, kita, mereka maghdubi 'alaihim, waladdallin, kita, waladdallun, mereka. Seperti itu. Ya. Dan ini ilmu qiraah, Ibu, masyaallah. Ya, dan ini perhatikan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini kalimat i dan u di sini uswatun hasanah atau dibaca iswatun hasanah itu maknanya sama, Bu. Maknanya sama. Dan dijelaskan oleh ulama di sini, perhatikan, ketika menafsirkan ayat ini walaupun beda ketika dibaca beda qiraah, beda bacaan, maka maknanya pun itu mengarah kepada ini. Perhatikan. Kalau dibaca dengan uswatun hasanah, maka oleh para ulama itu pernah mendefinisikan apa artinya kalimat dhamma, apa artinya kalimat kasrah. Kalimat yang yang diberi harokat kasrah, apa maknanya? Kenapa seperti itu? Apa maknanya kalau sebuah kalimat itu diberi harokat dhammah atau fathah? Perhatikan ibu-ibu dari Allah. Kalau kasrah dan dhammah posisinya itu di atas, kata para ulama itu ada makna yang tersendiri, bisa dipahami. Dan juga posisinya di bawah, yaitu dimaknai dengan kalimat kasrah, harokat kasrah, itu pun ada makna yang tersendiri. Kalau dhammah dan fathah,
yaitu harokatnya itu di atas, itu menunjukkan sesuatu yang dilakukan itu besar. Paham? Bisa dipahami, Bu? Ya, besar. Kalau kasroh itu sesuatu yang dilakukan itu kecil. Seperti itu. Ya, dan dari sini oleh para ulama menjelaskan kalimat uswatun hasanah adalah apa maknanya di situ, Bu? Adalah uswatun hasanah apa tadi, Bu? Teladan yang baik. Cara memaknainya itu artinya, tapi maknanya adalah uswatun hasanah adalah sunnah yang diajarkan Nabi SAW itu bukan hanya yang besar-besar saja, U atau A. Bisa dipahami, Bu? Tapi Nabi SAW juga semua daripada apa yang kita lakukan pernah dicontohkan Nabi SAW, sampai yang kecil pun maka dibaca iswatun hasanah. Bisa paham, Bu? Ya. Semuanya sampai yang paling kecil. Contoh, masuk kamar mandi sudah ada adabnya dari Nabi SAW. Bacaannya, bagaimana gerakan kaki kita dan lain sebagainya. Duluan kaki kanan kah atau duluan kaki kiri misalkan. Ya, itu makna daripada. Kemudian yang kedua, level surga yang kedua, Bu. Kita singkat. Level surga yang kedua, Ustadz, saya kayaknya berat banget. Kalau sekiranya saya pesimis, Ustadz, untuk mendapatkan level surga yang paling tinggi, yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang, ada level yang kedua. Ada level yang kedua. Ada level apa? Level yang kedua adalah kalau level yang tertinggi itu adalah kalau kalimat kita sekarang gini, Bu. Double VIP. Kalau yang kedua adalah VIP. Masya Allah, Bu. Kalau yang kedua adalah VIP. Apa itu? Yaitu taman surga. Taman surga. Level surga yang kedua itu adalah taman surga. Masya Allah. Ustadz, lah hanya di tamannya saja. Loh. Masya Allah. Coba ibu-ibu, mana yang lebih ibu-ibu pilih ketika diberi tempat tinggal, ini baru di dunia, Bu. Bangunan yang tinggi, yang megah, tapi langsung jalan raya, tinggi banget, semua ada isinya, dibandingkan dengan yang kedua adalah, pilihan yang kedua adalah ada rumah yang biasa-biasa saja, tapi makmur banget, ada jaminan untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dalamnya. Kemudian di keliling rumah itu ada kebun, ada taman yang sangat indah, taman bunga contohnya misalkan. Kira-kira ibu pilih yang mana? Yang kedua. Pasti pilih yang kedua. Dan inilah tingkatan surga yang kedua, yaitu taman surga. Jangan kira tidak mendapatkan isinya. Enggak. Tamannya saja bisa kita dapatkan, apalagi isinya. Masya Allah. Nah, siapa mereka ini? Ya, mereka inilah, Masya Allah, kalau sekiranya kita tidak sempurna mengikuti sunnah Nabi SAW, hanya beberapa sunnah saja mungkin yang kita lakukan. Tidak semua sunnah yang diajarkan Nabi SAW bisa kita amalkan untuk kita bisa mencapai tingkatan surga yang paling tinggi. Nah, kalau hanya beberapa sunnah saja misalkan, nah sunnah apa saja itu nanti kita jelaskan. Maka sunnah-sunnah yang kita lakukan ini, kemudian kita istiqomah di dalamnya, maka pasti kita akan mendapatkan insya Allah, yaitu tingkatan surga yang kedua, level surga yang kedua, yaitu taman surga. Masya Allah. Yang mana taman surga itu, Ibu? Perhatikan. Kalau surga yang lain itu disediakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang harus mendatangi nikmat yang sudah disediakan. Contoh, kita ingin minum khamar misalkan, ya, sudah disediakan, sudah ada khamar itu, tapi kita harus mengambilnya. Bisa dipahami? Ya,
Kita ingin madu, susu, dan lain sebagainya, harus kita ambil. Udah disediakan oleh Allah. Semuanya sudah kita sediakan. Harus kita datangi, harus kita ngambil pakai tangan kita sendiri. Tapi bedanya, bagi orang yang penghuni surga, yaitu taman surga ini, Masya Allah. Seluruh taman surga, yang masuk ke dalam taman surga, disebabkan karena amalan-amalan tertentu yang mereka lakukan, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, nanti kita akan jelaskan, itu yang menjadikan mereka, ketika ada keinginan untuk mendapatkan sebuah kenikmatan, itu bukan mengambil, bukan mendatangi nikmat yang sudah disediakan, akan tapi Masya Allah Bu, langsung akhidhina ma atahum rabbuhum, langsung didatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat itu, bahkan dalam sebuah riwayat langsung disuapkan oleh Allah itu Bu. Masya Allah, nikmat itu langsung disuapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan mulutnya. Itu ibaratnya Bu. Kira-kira mau nggak Bu? Mau nggak Bu? Mau nggak Bu? Ya, saya maunya yang paling tinggi Bu. Ya, Masya Allah. Siapa mereka? Yaitu di dalam apa amalannya? Di dalam Quran surah yang ke-51. Surah apa 51? Adz-Dzariyat. Surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-15 dan seterusnya. Surah Adz-Dzariyat kita lihat di situ Ibu. Kalau kita benar-benar menginginkan surga di VIP, yaitu surga, tingkatan surga, level surga yang kedua, yang paling tinggi yang kedua, maka ini amalannya disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah, itu berada di dalam surga dan mendapatkan uyun. Apa uyun? Uyun itu apa di situ, Bu? Mata air. Artinya surga yang di bawahnya mengalir mata air. Mata air yang mengalir. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka langsung diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dari Tuhan mereka. Masya Allah. Mereka mendapatkan nikmat yang langsung dari Tuhannya mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Disebabkan karena ketika di dunia mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan mereka? Catat, Bu. Kebaikan mereka yang pertama apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yaitu mereka sedikit tidurnya. Kalau sedikit tidur, apa yang dilakukan, Bu? Bukan online. Ya, Bu. Bukan online. Ustaz, alhamdulillah, saya termasuk daripada ini. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Bukan, memang saya sedikit tidur, Ustaz. Tapi sholat malam enggak? Enggak sih. Terus ngapain? Online. Insyaallah tidak termasuk. Ya. Makanya Ibu, para ulama dulu, para orang-orang soleh dulu, ya, ingin mendapatkan surga itu sedikit tidurnya. Anehnya kita sekarang ini mendapatkan surga yang paling tinggi itu sedikit-sedikit tidur.
sedikitnya ditambah, Bu. Ya, sedikitnya ditambah. Orang dulu sedikit tidurnya, kalau sekarang sedikit-sedikit tidur. Masya Allah. Mereka di malam hari meninggalkan tidur, ibu-ibu diberkahi Allah. Mereka meninggalkan di malam harinya waktu untuk tidur, tapi mereka tinggalkan kasur mereka untuk tidur, justru mereka pakai untuk bukan sholat juga, tapi menuntut ilmu, mengkaji ilmu. Kalau sekarang kebalikannya, di majelis ilmu pun tidur. Ya enggak, Bu? Nah, benar banget. Masya Allah. Bagaimana dengan di kasur? Itu saja, Bu. Di majelis ilmu saja itu bisa tidur, nyenyak lagi tidurnya. Padahal mungkin di kasurnya belum tentu nyenyak tidurnya. Masya Allah. Itulah nikmat bagi orang-orang yang datang di majelis ilmu itu seperti itu, Ibu. Nikmatnya. Tapi nikmat ini jangan diambil lah ya. Jangan diambil. Kasihan ustadznya. Ustadz ngomong sendiri ternyata pada asyik sedang menikmati sesuatu yang diberikan, salah satu daripada nikmat yang diberikan oleh Allah. Padahal nikmat itu kalau diambil menjadi musibah. Itu pertama, yaitu bangun malam, qiyamul lail, Bu. Kemudian yang kedua, wabil asharihum yastaghfirun. Yaitu mereka bukan hanya sekedar bangun untuk mengerjakan sholat, tapi setelah sholat mereka memperbanyak istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Masya Allah. Mereka memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu sahur. Tuh, Bu. Waktu sahur itu waktu kapan, Bu? Ya. Menjelang subuh, Bu. Menjelang subuh itu waktu sahur. Makanya kalau ada orang yang sahur sebelum tidurnya, itu bukan sahur namanya, tapi makan malam. Ya, Bu. Makanya sebentar lagi bulan Ramadan, perhatikan sunnah-sunnahnya, Bu. Ya. Makanya dari sekarang sebenarnya harus kita memperhatikan sunnah-sunnah apa saja yang harus kita jaga ketika dimasuknya bulan Ramadan, adab-adabnya dan lain sebagainya. Ya. Jangan sampai kita berpuasa di bulan Ramadan, sahur ataupun menjaga puasa wajib kita itu hanya sekedar menjalankan begitu saja tanpa kita memperhatikan sunnah-sunnahnya. Beda, Bu, kualitas yang diterima oleh Allah ketika berpuasa dengan adab, dengan sunnah dibandingkan dengan puasa tanpa adab dan sunnah. Walaupun sama-sama mengerjakan yang wajib. Ya, lebih berkualitas yang beradab serta yang mengikuti sunnah. Kemudian yang ketiga, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Itu apa? Infak. Ya, berinfak. Perhatikan di situ, Ibu, ingin saya jelaskan sedikit. Di situ adalah haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Apa di situ ayatnya, Bu? Diterjemahkan seperti apa, Bu? Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ayat ke-15, 16, 17, 18, 19, ayat 19-nya. Ya, wa fi amwalihim, pada harta-harta mereka hakun, terdapat hak-hak, kan ya? Ya? Hakun, haknya lisailin, orang yang meminta maupun yang tidak meminta-minta. Nah, berarti Ustadz, ada pertanyaan di sini, Bu. Berarti orang yang meminta-minta ada haknya. Kira-kira seperti apa, Bu? Di sini kan dikatakan pada harta kalian yang kalian miliki itu ada hak orang yang meminta dan ada hak orang yang tidak meminta. Apa yang dimaksud di sini, Bu? Nah, bukankah di dalam sebuah riwayat bahwa meminta-minta itu adalah salah satu daripada orang yang dihinakan, orang yang hina, nggak boleh minta-minta, nggak boleh. Nah, perhatikan, Bu, ya, hati-hati juga. Salah satu daripada tanpa kita sadari bahwa kita masuk ke dalam kategori kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah contohnya, Bu. Afwan, saya pamitan ya. Lah, mau kemana?
saya mau mudik dulu. Oh gitu. Jangan lupa oleh-olehnya, meminta-minta Bu. Nggak boleh. Oh iya benar Bu. Ya, jangan. Walaupun bercanda, jangan. Jangan. Ya, jangan menjadikan sebuah tradisi menjadi sebuah kebiasaan. Jangan. Kalau tradisi itu bisa dijadikan sebuah kebiasaan ketika tradisi itu seiring dengan syariat. Ya ini sangat bertolak belakang dengan syariat itu. Justru kita menghinakan diri kita sendiri sisi Allah. Hina kita Bu. Jangan sampai kita meminta-minta, jangan Bu. Ya, salah satu daripada sifat meminta-minta itu jenisnya itu adalah ketika kita ya don't forget apa mungkin itu oleh-olehnya. Ya, jangan lupa oleh-olehnya. Ya, bawakan aku ingin oleh-olehnya seperti ini ya. Lah, naudzubillah itu Bu. Jangan. Ya. Nah, taib, kembalikan tadi Ibu. Berarti Ustadz, berarti ada haknya dong orang-orang yang meminta-minta. Gimana Bu? Ya. Nah, dilihat dulu di situ. Kalau orang itu meminta-minta, karena orang yang meminta itu ada dua jenis Bu. Dan ini harus kita lihat dulu. Ya, kadang-kala kita kebalik juga. Orang yang ngamen, pegang gitar, kuat, rambutnya gondrong, masih muda, masih gagah, badannya kekar, meminta-minta, Masya Allah. Mudah banget. Tangan kita itu mengambil uang, kemudian dikasihkan kepada orang tersebut. Mudah banget, kadang-kala seperti itu. Tapi giliran ada yang meminta-minta, yang sudah tua, yang sudah tidak bisa mendapatkan sesuatu dari pekerjaannya karena dia tidak bisa bekerja kembali, ketika dia meminta-minta, najis banget, waliyadzubillah misalkan. Masya Allah. Justru itulah itulah orang yang berhak, yang ada haknya dari harta yang kita miliki Ibu. Masya Allah. Orang-orang yang sudah tua-tua, orang-orang yang sudah tidak mendapatkan makanan karena sudah tidak bisa lagi untuk mendapatkan makanan karena dari segi fisiknya, dari segi umurnya dan lain sebagainya itu Ibu. Masya Allah. Itu yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, terlepas daripada ketika mereka meminta-minta, termasuk daripada kehinaan atau tidak yang sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis itu, nah itu urusan dia kepada Allah. Itu urusan dia kepada Allah. Nah, yang harus kita hindari itu adalah jangan sampai kita mengeluarkan harta kita itu kepada pengemis, pengamen yang kuat badannya, fisiknya, Masya Allah. Yang ketika mereka mungkin lamar kerja itu bisa diterima karena melihat fisiknya. Tapi karena mungkin mereka malas, ya, jangan dikasih-kasih. Justru haram hukumnya Bu. Jangan, nggak boleh. Jangan. Ya. Terlebih uang yang kita berikan bisa jadi dan suatu kepastian. Ya, itu bukan buat makanan, tapi justru buat minuman yang menjadikan mereka mabuk-mabukan. Hati-hati. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Inilah makna daripada amalan-amalan yang bisa kita amalkan ya untuk kita bisa mendapati taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga. Ya. Tingkatan surga yang ketiga. Tingkatan surga yang ketiga adalah surga yang seluas langit dan bumi. Surga level ketiga daripada surga adalah surga yang seluas langit dan bumi. Apa amalannya dan dalilnya? Di dalam Quran surah yang ketiga, Ali Imran, ayat yang ke-133 dan 134.
untuk kita mendapatkan surga yang ketiga, ya, yang luas surganya itu adalah seluas langit dan bumi. Masya Allah, Bu, luasnya langit dan bumi saja tidak terukur. Amalannya adalah, dan dalilnya ada di dalam Quran surah Ali Imran di ayat yang ke-133 dan 134. Kata Allah, sudah ketemu semua, Bu? Ya, halaman sebelah kanan paling atas di mushafnya. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Wasari'u, dan bersegeralah kalian semua untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu dan untuk mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Tadi untuk orang-orang yang bertakwa, tingkatan yang kedua adalah bagi orang-orang yang mengamalkan amalan tadi. Bisa dipahami, Bu? Nah, orang yang bertakwa, yang ternyata bertakwa pun bertingkat-tingkat, dan kedudukannya pun di surga itu bertingkat-tingkat. Masya Allah. Nah, amalan penghuni surga yang mendapatkan tingkatan yang ketiga ini sebagai ciri daripada orang yang bertakwa adalah, yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, ayat ke-134-nya. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang senantiasa berinfak baik di waktu sempit maupun di waktu lapang, baik di waktu susah maupun di waktu senang, baik di waktu sakit maupun di waktu sehat, baik di waktu kaya maupun di waktu miskin. Tuh, berinfak. Masya Allah, Bu. Ternyata orang yang berinfak itu adalah upaya untuk mendapatkan surga. Kalau enggak tingkatan kedua, berarti tingkatan yang ketiga minimal dia. Masya Allah, luar biasa. Untuk dia surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Itu yang pertama, yaitu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Tapi ibu-ibu dimulakan Allah, kita sedikit berbicara tentang infak yang sebagai motivasi buat diri kita terkait masalah infak, yang walaupun ini insya Allah kita akan bahas khusus di hari Sabtu besok, karena hari Sabtu besok ada, ya, insya Allah ya, tidak mubarak ya, insya Allah. Ya, saya akan membahas terkait masalah insya Allah jalan pintas menuju surga insya Allah. Ya, salah satu daripada ibu-ibu dimuliakan Allah, sedikit saya sampaikan gambaran sedikit terkait masalah amalan, bagaimana cara kita untuk mendapatkan surga. Kita memakai jalan pintas, ya Bu. Salah satu daripada jalan pintas untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita memberikan kebaikan untuk orang lain. Masya Allah, Nabi SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Ibu-ibu dimuliakan Allah, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, salah satu daripada orang yang amalan orang yang menginginkan jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka senantiasa berinfak, dan ketika berinfak mereka pintar memilih-milih kepada siapa dia berinfak. Dari penjelasan Imam An-Nawawi ini dijelaskan lagi oleh Imam siapa? Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarhul Mumti dan juga di dalam kitab Syarah Riyadhis Shalihin. Imam An-Nawawi mengatakan bahwasannya, perhatikan Bu, orang yang berinfak emang itu sudah jelas. Salah satu daripada keutamaan itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 100, ayat 200 berapa? 200
kok saya lupa. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ibu-ibu ingat enggak ayat tentang infak ini? Perumpamaan daripada orang yang berinfak di jalan Allah itu sebagaimana orang yang menanam satu butir. Ya. Matsalul ladzi, saya ingat bunyi ayatnya tapi lupa ayat keberapa itu. Ya, yang jelas surah Al-Baqarah. Sudah ketemu, Bu? Ya. Ya, ayat 261. Ya. Ayat 261. Keutamaan daripada orang yang berinfak itu sebagai pegangan kita, Bu. Ketika kita ingin berinfak, agar kita bisa termotivasi untuk terus mengeluarkan harta untuk kita menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah kamatsali habbatin ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yaitu sebagaimana dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Ya. Pada tiap-tiap 7 bulir di situ ya. Apa bulir di situ? Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Masya Allah, menghasilkan 100 biji. Ya, tangkai. Ya, satu tangkai itu menghasilkan 100 biji. Masya Allah. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai itu menghasilkan 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah senantiasa melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya serta maha mengetahui. Ya, amalan orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan surga tingkatan yang ketiga. Siapa mereka? Yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i, yang pertama yang berinfak, kemudian yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu menahan amarah. Menahan amarah, Bu. Masya Allah. Ternyata menahan amarah ini juga yang menjadikan kita untuk mendapatkan peringkat surga yang ketiga. Terus menahan amarah. Amarah itu senantiasa ada, Ibu. Karena memang salah satu daripada pintu masuknya setan itu ke dalam tubuh manusia, ya, itu juga lewat amarah. Maka harus kita pintar-pintar ya menahan amarah kita. Kemudian yang ketiga adalah wal 'afina 'anin nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Ya, tidak cukup untuk kita menahan amarah kita, ya, tapi juga harus memaafkan kesalahan orang lain. Menulis sebuah kalimat, ya, hati-hati dengan perempuan. Perempuan itu sebagaimana ketika disakiti itu sebagaimana kaca yang dipecahkan. Ya enggak, Bu? Kalau kaca yang dipecahkan bisa enggak disatukan lagi, Bu? Ya, tidak bisa disatukan. Kalaupun bisa, kalau katakan bisa, itu dilakban dan lain sebagainya, kira-kira tetap ada nggak bekasnya? Pasti ada. Itulah perempuan, seperti itu. Ibu-ibu merasa? Pasti merasa. Dan bahkan jauh lebih daripada itu, tergantung daripada keimanan. Keimanan orang yang paling rendah, kata Nabi SAW, perempuan yang sangat rendah keimanannya itu adalah ketika mendapati suaminya selama ini berbuat kebaikan, Masya Allah. Nah, ketika suatu hari dia mendapati suaminya tidak mendapati sesuatu yang dia inginkan, gitu ya, ingin membeli sesuatu gitu, Pak, Bi,
Ya, ayah tolong dong belikan itu. Tapi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan oleh seorang istrinya itu. Ketika dia pulang, mohon maaf Mi, mohon maaf Ma. Ternyata orang yang jualannya tutup misalkan. Dia kesal, orang yang paling rendah keimanan kata Nabi SAW. Dia langsung mengatakan, keluar dari lisannya kata-kata, Masya Allah, selama ini aku belum pernah mendapat kebaikan darimu. Masya Allah. Ya, itu wanita yang sangat rendah keimanannya di sisi Allah. Dan orang inilah yang pertama kali membuka pintu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mempunyai rasa syukur kepada suami. Gitu. Nah, tadi itu perempuan itu memang seperti itu. Mudah diucapkan, saya memaafkan kamu. Dia tidak marah, menahan amarahnya, iya enggak? Menahan amarah. Tapi di dalam hatinya, Masya Allah, ketemu sedia. Walaupun lisannya mungkin bisa senyum, tapi hatinya belum tentu bisa senyum. Ya, manis di depan akan tapi di balik hatinya itu hatinya ingin nendang-nendang gitu ya. Masya Allah. Dan inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan salah satu daripada ciri orang yang bertakwa yang mendapatkan surga yang paling tinggi di poin yang ketiga. Ya, di level yang ketiga itu adalah orang yang di samping daripada bisa menahan amarah, dia juga bisa memaafkan orang lain. Taib. Kemudian yang terakhir, tingkatan surga yang terakhir, yang keempat. Tingkatan surga yang terakhir, yang keempat ini, Ustadz, mungkin ciri daripada orang-orang yang bertakwa itu saya tidak bisa. Ya berarti ya setidaknya sudahlah masuk surga yang paling bawah. Tingkatan surga yang paling bawah. Apa tingkatan surga yang paling bawah? Ya nggak apa-apa Ustadz, yang penting saya masuk surga. Ya di emperannya pun nggak apa-apa Ustadz. Ya bahkan mungkin, Masya Allah Bu, ada pernah dengar Bu ya? Ada syair terkait masalah Abu Nawas itu ya. Lastu ilahi bi khair apa itu? Ya. Ya Allah, aku bukanlah orang yang baik yang ingin mendapatkan surgamu. Ya. Akan tetapi aku pun tidak siap untuk masuk ke dalam nerakamu. Lah, dia mau posisi di mana? Ya, Bu. Dan ini kalau kita cantumkan di dalam sebuah doa itu haram hukumnya, Bu. Haram hukumnya. Contoh, ya Allah, aku benar-benar tidak bersedia untuk masuk ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Dan aku pun, ya, dalam segi amalanku, mungkin aku tidak akan pernah mendapatkan surga-Mu, ya Allah. Misalkan, ini haram hukumnya. Berdoa seperti itu haram hukumnya, Bu. Ya, nggak boleh. Ya, itu namanya pesimis. Orang yang pesimis itu benar-benar diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, haram hukumnya. Nggak boleh, harus senantiasa optimis dalam berdoa. Nah, surga yang paling rendah ini adalah surga yang tidak pernah terlihat di dunia, tidak pernah terdengar di bumi, dan tidak pernah terbayangkan nikmatnya. Tidak pernah terlihat di dunia, tidak pernah terdengar di bumi, dan tidak pernah terbayangkan nikmatnya. Masya Allah. Siapa mereka ini yang paling rendah surganya ini? Adalah mereka yang mengamalkan yang wajib saja tanpa mengamalkan yang sunnah. Mengamalkan yang, menjauhi yang apa? Yang dilarang saja tanpa menjauhi yang makruh. Mengamalkan yang wajib saja tanpa mengamalkan yang sunnah. Menjauhi diri dari yang dilarang saja tanpa menjauhi diri dari yang dimakruhkan. Insyaallah. Itu Ibu, luar biasa. Orang yang menjaga sholat 5 waktu saja itu bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang walaupun mungkin surga yang paling bawah levelnya. Ya. Gimana? Ya. Dia hanya menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Allah, tapi dia tidak menjauhkan diri dari yang dimakruhkan. Mungkin dia bisa mengatakan seperti itu ketika di dunia. Gak apa-apa Ustadz. Yang penting, bahkan mungkin yang penting saya tidak diazab di neraka. Ya. Atau juga kalau nggak dikasih surga, bahkan ada kata-kata seperti ini Ibu, Masya Allah. Disebabkan, karena emang masuk surga itu disebabkan karena ridhonya Allah, ya Ibu ya, kita sepakat. Disebabkan kita masuk surga itu benar-benar sebab utamanya karena ridhonya Allah, bukan disebabkan karena amalan kita. Amal itu kita usaha untuk mendapatkan ridho, gitu. Tapi masuk ke surga itu benar-benar disebabkan karena ridho. Ustadz, oleh karena kita harus meraih ridhonya Allah, nggak apa-apa Ustadz. Kalaupun saya masuk di dalam neraka, tapi itu benar-benar karena ridhonya Allah, nggak apa-apa Ustaz. Astagfirullah. Ada, kita mendapati seperti itu Ibu. Ini mustahil Bu. Mana ada orang yang diridhai oleh Allah masuk ke dalam neraka? Ada nggak Bu? Nggak ada lah. Ini orang mengatakan bahwasanya kalaulah emang surga itu didapatkan hanya dengan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala saja Ustaz, saya akan terus berusaha untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sampai pada akhirnya dengan ridhonya Allah saya masuk ke dalam neraka. Yang penting saya mendapatkan ridhonya Allah. Lah, mana mungkin orang yang mendapatkan ridhonya Allah itu masuk ke dalam neraka? Berarti Allah itu dusta dong. Iya, berarti Allah itu dusta dong. Kalau Allah mencintai hambanya, meridhoi hambanya, tapi dimasukkan ke dalam neraka, tidak sesuai dengan janjinya, kan seperti itu, ya. Maka ungkapan-ungkapan seperti ini adalah ungkapan yang bernilai, yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jangan sampai. Taib, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, silakan kita pilih, ya, dari sekarang. Mohon maaf Bu, kita harus punya impian dari sekarang. Kita bukan hanya sekedar memasang target itu dari segi duniawi saja, ya. Kadang-kala kan kita musyawarah bersama keluarga kita. Mohon maaf Pak, Bu, ya, anak-anak kita kumpulkan, misalkan bapak, ya, para suami kita simpulkan, nah, kita kumpulkan, suami-suami kita kumpulkan. Masya Allah. Kadang-kala kita musyawarah hanya sekedar dunia. Bagaimana anak-anak kita nanti ke depannya gini-gini. Pernah nggak ibu-ibu musyawarah? Mohon maaf Bu, ada momen khusus musyawarah di situ terkait masalah bagaimana caranya dalam kita berumah tangga ini meraih surga, yang ketika kita masuk surga, ya, kita masuk surga barengan. Kita masuk surga bersama. Pernah nggak seperti itu Bu? Dan ini harus diamalkan dari sekarang Bu. Ya, apalah tujuan daripada kita berumah tangga hanya sekedar musyawarah itu dunia dan dunia semata. Masya Allah. Berarti itulah makna daripada benar dikatakan oleh kalimat yang diadopsi dari kalimat orang-orang Yahudi untuk menghancurkan keyakinan umat Islam, cinta sehidup dan semati. Berarti kebersamaan disebabkan karena cinta itu hanya di dunia saja, tapi tidak menjadikan cinta itu mereka bersama-sama sampai ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Maka itulah menjadikan diri kita harus senantiasa musyawarah Bu. Ya, ibu-ibu pulang nanti, mohon maaf, sodorkan sesuatu yang diinginkan oleh ibu-ibu. Pak, tolong ini kita sama-sama dukung ibu untuk mengamalkan amalan ini. Ingatkan ibu untuk mengamalkan amalan ini. Ketika ibu lalai, ingatkan. Ya, ibu sudah berjanji kepada Allah, sudah mewajibkan amalan ini untuk ibu lakukan. Ketika ibu lalai, tolong ingatkan. Coba dari sekarang ibu lakukan seperti itu kepada para suami ibu, kepada suami ibu-ibu. Ya, kira-kira bisa nggak Bu? Bu, bisa nggak Bu? Insya Allah bisa Bu. Ya, ibu-ibu sudah berjanji, saya bertanya, ibu-ibu jawab, ya, itu sudah berjanji kepada Allah Ibu. Silakan diamalkan. Ya. Taib, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan ya pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin saya buka 2 saja pertanyaan. Kalau ada. Mudah-mudahan tidak ada. Assalamualaikum Ustadz.
Saya mau tanya Ustadz, tadi kan surga itu berlevel-level ya, bertingkat-tingkat. Nah, terus belum tentu kan yang di surga Firdaus itu paling tinggi, ada levelnya lagi. Berarti di bawah surga di tingkat paling bawah surga Firdaus itu belum tentu bisa ketemu dengan Allah berarti ya. Taib. Dan di bawah, misalnya di bawah level kedua juga berarti sama juga berarti. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya sama dengan bunyi pertanyaannya, apakah orang yang masuk surga itu orang yang masuk surga itu semuanya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Atau orang yang masuk surga itu tidak semua orang yang masuk surga itu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Emang benar, tidak semua penghuni surga itu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan kadar keimanannya. Nah, bagaimana dengan surga tadi yang paling tinggi saja yang disebutkan Allah Subhanahu oleh Allah sendiri, bahwa itulah mereka yang diberikan nikmat yang lebih daripada nikmat di dalam surga Firdaus, yaitu nikmat ketika mereka bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya mereka yang berada di dalam surga Firdaus yang paling tinggi itu saja? Nah, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Lah kenapa? Orang yang benar-benar itu sebuah kepastian yang tadi. Bisa dipahami ya? Itu sebuah kepastian. Kalau level yang paling tinggi itu tadi, pasti dia mendapatkan nikmat yang lebih tinggi dibandingkan nikmat yang ada di dalam surga Firdaus. Itu apa itu? Bisa bertemu dengan Allah. Itu pasti janji Allah. Tapi adapun level-level setelahnya itu sesuai dengan mayyasha, sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Bisa dipahami, Bu? Sesuai dengan kehendaknya Allah sendiri. Mungkin ada orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala padahal levelnya paling bawah. Surganya paling bawah, tapi bisa jadi dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa? Mungkin dari segi hatinya, dari segi amalannya, mungkin sedikit itulah yang menjadikan dia masuk ke dalam surga yang paling rendah. Tapi di dalam hatinya, keinginan benar-benar, rasa rindunya yang benar-benar sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu dengan Allah, itu melebihi segalanya yang menjadikan dia bisa bertemu dengan Allah. Masya Allah. Di dunia, ya. Makanya ketika beribadah itu, Ibu, kata Allah, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Di ayat yang terakhir 110 ayat Quran surah Al-Kahfi. "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Barang siapa yang menginginkan untuk bertemu denganku, ya, bertemu dengan Allah, barang siapa yang ada keinginan, ya, bertemu denganku, bertemu dengan Allah, falyamal amalan shaliha, maka lakukanlah amal soleh. Dibalik di sini oleh para ulama menjadikan sebagai kaidah tujuan ketika kita beribadah itu bukan untuk mendapatkan surga, tapi tujuan kita beribadah itu untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun mungkin nanti yang sampai pada akhirnya dia ternyata ketika ditimbang amal kebaikannya, dia Masya Allah masuk ke dalam neraka dulu, dia dihisab, dia diadab dulu misalkan. Tapi ketika dimasukkan ke dalam surga, walaupun mungkin surga yang paling rendah, tapi ternyata ada nilai lebihnya dia di situ. Disebabkan karena ketika di dunia itu apa? Masya Allah, rasa kangennya, rindunya dia yang benar-benar lebih daripada yang tadi itu, menjadikan dia bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu kembalikan lagi limay yasha, yaitu siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi sekarang berarti tergantung daripada kitanya sendiri, Ibu. Ya, level manapun itu. Nah, tapi yang sebuah kepastian itu level yang paling tinggi tadi. Ya, wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Terakhir yang lain. Taib. Tidak ada? Gimana, Bu? Hah? Ya? Oh ya, tema kajian saya, Bu. Bukan. Bukan terkait masalah infak, bukan. Tapi jalan pintas menuju surga. Insyaallah. Atau jalan tol menuju surga.
Ya. Kalau Ustaz Husain, amalan dan ruqyah anti galau. Insyaallah. Kalau Ustaz Hasan, masuk surga bersama Abu Bakar As-Siddiq. Bergandengan tangan di surga bersama Abu Bakar As-Siddiq. Insyaallah. Ada lagi? Baik. Tidak ada. Kita cukupkan. Sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiru minkum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.